Kesepakatan damai Amerika Serikat Iran kembali berada di ujung tanduk setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk. Bagaimana dampaknya terhadap proses kesepakatan damai kedua negara? Dan berikut cuplikan dialog bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi dan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Baik, saya ke Prof. Muradi terlebih dahulu. Prof. Muradi, kita lihat ini saling serang terjadi, kedua pihak saling tuduh gitu ya. Amerika Serikat tuduh Iran yang melanggar gencatan, Iran menuduh Amerika Serikat yang melanggar gencatan senjata. Kemudian kalau kita lihat pemicunya di Selat Hormuz, ada drone yang kemudian diluncurkan ke sebuah kapal kargo. Ini adakah upaya dari Iran memang untuk menegakkan aturan saja, atau sebenarnya siapa sih yang melanggar dalam konflik yang terjadi sekarang ini? Ya, Mas, saya kira ada 3 hal yang penting perlu digarisbawahi. Pertama, memang tadi yang saling tidak percaya. Kedua juga memang secara prinsipil draft MOU itu kan juga membebani kedua belah pihak, terutama misalnya di Amerika Serikat. Tapi hal yang saya kira poin ketiga yang penting buat kita adalah ada aktor ketiga yang saya kira terus akan memainkan ini. Aktor ketiga ini ada dua sayap ya, dua sub ya. Pertama, dia kemudian memainkan peran dalam konteks misalnya memastikan tetap membaranya konflik di Timur Tengah, katakan saya nyebut misalnya Israel katakanlah. Yang faktor kedua adalah faktor yang kemudian memang lobby-lobby mereka yang ada di internal Amerika Serikat yang saya kira akan memprovokasi berkali-kali langkah-langkah US yang sebenarnya secara prinsipil sudah sangat baik minggu lalu ya. Artinya memang sebenarnya secara prinsipil ada yang tidak ingin kemudian ini terjadi. Nah, yang tidak ingin terjadi adalah bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Timur Tengah, tapi juga Israel. Tapi Israel ini pengen bahwa kemudian mereka terlibat dalam posisi yang jauh lebih strategis. Nah, ini yang nggak mungkin dilakukan oleh kedua perjanjian antara Iran dengan US. Karena Israel itu dianggap sebagai bagian yang terpisah bagian yang kemudian perspektif Iran sebagai bagian dari yang terkait ya. Sementara kemudian Israel ini nggak pengen itu di dalam proses perjanjian tadi. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian dari provokasi yang saya kira serius ya. Nah, serius begini, kita nggak bisa lagi menganggap bahwa Israel faktor tunggal. Tapi Israel adalah bagian penting yang memang akan memainkan betul hitam putih perjanjian ini. Saya kira selama kemudian Amerika Serikat tidak mampu mengendalikan tanda kutip ya Israel, tidak mampu kemudian memastikan lobby-lobby mereka di dalam negeri mereka kemudian secara detail, maka saya kira perjanjian ini akan sulit untuk dilakukan. Oke, peran aktor ketiga yang kemudian bisa membuyarkan ini semua. Tapi saya ke Mas Galan terlebih dahulu. Mas Galan, yang soal bagaimana saling serang ini bermula gitu ya di Selat Hormuz. Ada serangan dari Iran yang menyasar sebuah kapal kargo, kemudian dibalas oleh Amerika Serikat. Iran balas lagi ke Bahrain dan juga Kuwait. Ini sebenarnya pemicunya itu apa sih? Apa karena memang ada pengaturan nih oleh IMO dan juga Oman untuk bisa lewat jalur alternatif, sehingga ini kemudian membuat kesepakatan yang awalnya sudah ada di 14 poin, jadi kayak diabaikan seperti itu. Iya, betul sekali Mas Bremana. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan persepsi dari bagaimana kemudian manajemen perairan Selat Hormuz itu akan terlaksana begitu ya. Jadi dari 14 poin, tapi Iran masih melihat bahwa rute yang kemudian akan menjadi rute primer itu rute yang di dekat perairan Iran, di antara Pulau Qasem dan Pulau Larak begitu. Nah, beberapa kapal-kapal internasional itu secara tradisional mereka melewati rute yang tengah gitu ya, yang di tengah-tengah lah, tidak di perairan Iran dan tidak di perairan Oman, perairan internasional. Namun demikian, ketika konflik di Selat Hormuz ini kemudian semakin tereskalasi, rute alternatif diciptakan mendekati perairan Oman. Nah, ini kemudian yang Iran melihat ini sebagai salah satu bentuk bentuk bukan pelanggaran, tapi bentuk stabilan atau ketidaksepakatan yang kemudian dilakukan oleh IMO dan mungkin juga pihak Amerika Serikat dalam hal ini pihak Barat. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti sebagian besar kapal pasti akan memilih rute yang mendekati Oman dan tentunya tidak membayar tol ke Iran. Dalam hal ini serangan yang kemudian kemarin allegedly ke kapalnya Singapura ya, kalau tidak salah vesselnya itu ada pecahan drone-nya yang mendekati perairan Oman, ini juga menjadi satu hal yang dipandang Iran sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk kontrol dari apa yang kemudian nanti
menjadi bagian dari manajemen Selat Hormuz. Nah, dari 3 rute ini, kemudian Iran melihat kalau memang ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk kemudian mengingatkan bahwa sebenarnya ini belum selesai. Kita perlu menyepakati jalur, kita perlu menyepakati mekanisme, tapi kalau sudah banyak kapal vessel yang lewat, begitu baru mendekati 89 kemarin yang melakukan transit, meskipun rata-rata per hari itu 130-an kapal. Nah, Iran melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa mengancam kontrol Selat Hormuz nantinya begitu, karena perusahaan pasti akan memilih untuk melewati jalur yang menjauhi Iran dalam hal ini. Kalau ini dibiarkan bisa jadi presiden begitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian reaksi yang saling dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana Amerika menyerang Iran, kemudian Iran balas balik menyerang Kuwait dan Bahrain begitu, dan akhirnya tereskalasi lagi. Meskipun hal ini memang menjadi satu resiko atau dampak yang tidak dapat terelakkan, tapi sebenarnya ini bisa dihindari ketika dalam MOU poin-poin ini, poin MOU kesepakatan kemarin itu poin-poin ini sudah ditambahkan. Ternyata setelah dicek ya banyak sekali poin yang masih tidak diadres dalam MOU kemarin. Ada pasal-pasal ambigu yang secara efektif mungkin memberi Iran peran dalam mengelola Selat Hormuz, tapi Amerika Serikat juga bisa membuat rute alternatif ya Oman. Nah, hal ini sebenarnya kemudian menjadi pemicu dari apa yang terjadi akhir-akhir ini begitu. Kesepakatannya kurang detail sehingga bisa diartikan mungkin berbeda dan juga menguntungkan masing-masing pihak seperti itu, sehingga terjadi tadi ketidaksepakatan di lapangan dan memicu serangan ini ya Mas Galan ya.